Halo teman-teman sekalian, hari ini saya lihat nih wajah saya sangat bahagia. Kenapa? Karena kerinduan saya pada keluarga kecil saya, keluarga masa lalu saya ada hadir di ruangan ini. Wah, dan mengundang mereka itu juga karena satu izin Allah aja ya, dari mulut ke mulut, dari sini ke sini. Dan hadir adik-adik saya dalam film Tali Merah Perkawinan yang disutradari oleh Hengki Sulaiman adalah adik saya, Irwan Sumadi. Irwan Prayitna Sumadi. Bin apa? Bin ganteng. Iya. Emang dulu nggak ganteng? Dulu ganteng-ganteng. Nah, tapi aku bukan nih rahasia kenakalan kamu dulu nanti ya. Nanti. Siap-siap. Di sebelahnya adalah adiknya daripada Irwan ya, namanya Benny ya. Dalam film itu Benny, tapi sebenarnya namanya aslinya Tony. Ketemu lagi sama saya, saling menemukan di Instagram. Dari Tony saya ketemu kamu, ini adik-adik hilang. Akhirnya hari ini bisa, saya sudah masakin buat mereka, dan mereka hari ini harus ketemu sama teman-teman saya. Kita bahas semua film itu ya. Oke. Gimana Ton? Setuju nggak? Setuju banget. Tapi nggak ada satupun yang ke dunia film saat ini. Dan tentu yang bapaknya kita sebetulnya Pak Hendrik ini produser film, nanti mungkin akan bicara juga tentang film itu ya. Karena kebanyakan di film itu seperti Rum Rahmat Hidayat, Tuti Indah Malaon, Rima Melati sudah nggak ada semua. Jadi ya kita yang adanya aja, kita yang masih ada, kita berkumpul dan kita bersama-sama untuk saling berbicara dan berbagi ya. Bersyukur bisa ketemu sama hari ini. Om Hendrik ya? Ya, saya pun bahagia sekali tuh. Oh masih main basket? Masih. Ini jaketnya untuk ketemu dengan kalian. Dari Hong Kong ini jaketnya, baru nih, baru ya Om? Udah 40 tahun. Ah masa sih Om? Iya. Ini celana juga 40 tahun loh. Ya Wah. Allah. Iya. Nggak Ngomong percaya. 40 tahun, jam saya juga 40 tahun loh nih Om. Sejak saya dulu masih main sandiwara Om nih, bener. Dikasih sama Mama. Soalnya Tali Merah Perkawinan itu juga udah 40 tahun. Masa sih? Iya. Oh iya. Wah, kita udah tua nih. 81 Om Nomor ya? 1. 81 ya? Iya. Bukan rahasia Om. Tapi saya pengen tahu ya, kalau Kak Yesi kan main film pada waktu itu kan berasal dari teater Kayana, terus main sampai SMA. Kalau kamu tuh satu-satu ya saya tanyain, kamu tuh gimana? Kamu kan anaknya Ibu Ani Sumadi, Bapak Sumadi, orang memang sih berhubungan dan entertainment. Terus kamunya sendiri sekarang kok bisa ikut main film gara-gara orang tua atau gimana? Enggak lah ya Om. Gimana? Saya dulu kan ikut main sandiwara. Aha. Sandiwara keluarga Ratu Asia waktu itu. Oh, Ratu Asia. Ratu Sama. Asia. Tony juga Ratu Asia, cuman Sama. dia lain generasi Tony ya, lain generasi ya. Saya mulai ikut, nah terus di Ratu Asia, dan dari Ratu Asia itu kadang-kadang suka diajak main film. Nah ini Tali Merah Perkawinan waktu film yang keempat, gitu. Nah, gitu. Oh, film keempat, dia udah bukan pertama ya? Iya, Pantesan mainnya udah bagus tuh. film pertama itu saya main sama orang yang paling lucu sedunia, Siapa tuh? almarhum Benyamin Sueb. Oh, Om Ben, sama Om Ben. untung kamu main sama dia. Judulnya filmnya Zoro Kemayoran. Oh. Itu kalau ketemu sama Om Ben, kita ngobrol gini aja nih. Saya ngomong duduk satu meja aja, dia ngomong apa sih udah ketawa. Padahal dia lagi nggak ngelucu, dia ketawa aja kita. Itulah itu Om Ben. Makanya saya kehilangan banget sama Om Ben. Iya. Kamu beruntung bisa main sama dia, saya belum pernah. Hah? Kalau Tony gimana Ton? Kamu dari mana? Siapa yang ngangkat kamu main film? Tadi main film atau gimana? Jadi saya mengangkat badan saya sendiri. Saya dari yang sama Ratu Asia. Oh, jadi diambil dari sanggar Dari teater. Ratu Asia. Oh, itu siapa yang ini? Om Hendrik atau Om Hengki? Yang Eh, ngajakin Om? Oh, Hengki Sulaiman. Oh, Hengki Sulaiman ya. Om Hengki udah almarhum ya, tapi luar biasa. Om Eki, aduh lah. Tapi itu filmnya Om Hengki yang kedua. Yang pertama dia Raca Kasih ya kalau nggak salah. Ya. Bukan. Yang Satu. Oh iya, ini Tali Merah Ini satu Perkawinan. ya. Dan ini film ide cerita dari Hengki Sulaiman. Oh, jadi ini adalah film pertama dari Hengki Sulaiman. Ya, yang pertama. Ya, kalau tapi memang dia sangat hati-hati sekali, dia begitu satu persatu diperhatiin. Dan kalau nggak salah Om Teguh Karya masih sering datang ya Ya, memberikan. karena yang sering menulis loh, skenario sering. Teguh Karya. Hmm. Film ini sebenarnya didesain dan direncanakan dan dikerjakan oleh teater populer. Hmm. Jadi banyak orang-orangnya ini semua dari teater populer. Oh iya, semua yang artnya semua juga ya. Karena waktu itu ada yang bilang begini, Hengki Sulaiman itu kan biasanya dia kan dari unit Pinprot. Iya Hmm. betul. Pinprot mana bisa jadi sutradara?
Jadi untuk membuktikannya, ya mereka gabung bikin satu film ini. Saling support Om ya. Iya, satu spot. Support ya. Jadi, Maka ini juga selama Raharjo jadi desain ininya. dan Betul. ikut juga pokoknya keluarga teater populer tuh banyak datang ke syuting film ini, dan saya ingat sekali tuh bagaimana penghayatannya ya, sampai benar-benar saya merasa pada waktu itu bermain sebagai Elsa benar-benar menjadi seorang kakak yang karakternya tuh ya berubah dari jadi berperan sebagai ibu, Iya. sama adik-adik jadi Judas Iya. kan. Masih tuh. Hah? Enggak ya. Itu kamu ya, kamu suka ngapain tuh? Dulu suka baca-baca apa dulu itu? Itu apa itu? Dulu apa itu? Dulu kan join. Kalau penonton yang udah nonton filmnya pasti tahu dia lagi ngapain. Dia ini suka baca ST, apa tebak sendiri ST apa? Jadi ada adegan dia ngumpetin, dia baca-baca sesuatu yang nakal lah. Lalu terus gimana pakai senter gelap-gelap ya? Boleh ceritain ya? Lampu udah dimatiin. Lampu udah dimatiin, kita lagi tidur berdua di tempat tidur. Dia ikut nih tidur sebelah. Lampu gelap. Terus Mama datang kan? Mama datang, tidur. Dia langsung pindah. Kan? Lampu dimatiin. Lampu boleh mati kan? Kita pakai senter, kita sambung lagi. Ya Allah, jadi dia nakal juga. kita sambung lagi, baca lagi gitu. Ampun, nakalnya. Anak kecil sana ya. Ada kakak yang udah gedean pakai senter aja. Tapi kan sejak kamu merasa ibunya kan meninggal tuh, lanjutin sama Luan karena jatuh di kamar mandi karena Elsa nyuruh adiknya untuk bersihin kamar mandi. Adiknya tuh Kamu yang berubah karakter ya, juga. yang ini adiknya ya waktu itu. Nah, ini kayak belum ke situ yang ini. Jadi kamu gimana tuh memainkan perubahan karakternya? Aduh, itu yang paling susah dulu kalau perubahan karakter suruh nangis ya. Gimana caranya? Orang senangnya ketawa mulu suruh nangis. Aduh. Terus gimana? Pakai bawang atau pakai apa? Proto? Pada saat itu sih untungnya kamera nggak harus syuting kelihatan air mata nangis banget gitu ya. Jadi agak long shot. Jadi ya kita sedih-sedihin aja gimana kita bawa perasaannya gitu, lihat mamanya jatuh gitu kan ya. Iya, tapi kan sedih tidak harus pakai air mata. Kalau kamu penghayatan seperti yang kamu mainkan itu udah bagus banget. Sekarang gimana? Sekarang Tan, kalau yang aku ingat dari kamu tuh Tan, kamu tuh ngejar-ngejar Nunu terus keliling rumah tuh kan. Kalian berdua kan Oh iya, lucu-lucu. tunggu. Nunu tuh adik paling kecil. Iya, Nunu udah tahu. Bulat. Nah dia jadi apa, siapa namanya di situ ya? Nunu. Di awas kalau lupa ya. Paling kamu harus ingat, kamu yang ngejar-ngejar dia. Om Hendrik Ingat kejarnya nama kecilnya lupa. Pokoknya Nunu datang tuh lucu banget dulu ya. Putih, Iya. dia terus pakai baju yang Ambil. nggak kayak buka baju ketak gitu kan. Rambutnya panjang. Kepang, rambutnya tebal, sama mamahnya dikepangin segala macam. Nah pengalaman kamu gimana Ton? Nah, pas waktu yang pertama Nunu mau masuk tenda, saya lagi baca, mau nimbrung itu ya, dipukanya pakai bola sih. Oh iya, lagi dia kaget. Nah, Itu kena beneran loh itu ya. beneran. Aduh. Sampai ya, aduh, apa ada suara aduhnya gitu. Ya. Aku pengen tahu lagi cerita tentang itu ya, tentang apa saat-saat kita bersama sebagai saudara pada waktu itu. Sekarang juga kita seperti saudara ya. Saya juga pengen tanya sama Om Hendrik ya, apa ada kendala nggak waktu syuting itu? Itu film kan banyak mengandung unsur pendidikan ya, umumnya sesuai dengan judulnya Tali Merah Perkawinan, bahwa ada tali merah di dalam perkawinan. Ya, ini film kan memang banyak mengandung unsur pendidikan. Nah, saya mau tanya dulu nih, menurut kamu bagaimana sih tentang film ini, atau mungkin apa yang pengalaman yang Tony paling berkesan? Dari untuk secara kekeluargaan, saya mengakui ini benar-benar saya berada dalam satu keluarga yang utuh. Dari segi untuk kebersamaan, kita di meja makan, kita bersenda gurau antara ibu bapak, Kak Elsa. Jadi sudah tidak ada pembatas bagi saya sendiri. Tapi kan dengan ibunya meninggal, bagaimana rasanya? Saya kembali kepada kakak saya sebagai pengganti ibu. Semakin bandel, apa udah berkurangan? Harus berkurang. Iya, iya. Nah, Om Itu Hendrik, kesan saya. itu dari kamu ya. Om Hendrik kan ini film kan, saya tahu Garuda Film selalu membuat film-film itu pilihan, ya Om. Jadi ini kan mengandung nilai sebetulnya pendidikan yang secara halus disampaikan bahwa peran ibu itu tidak pernah bisa akan digantikan oleh anaknya secara utuh.
ya, bukan tidak bisa, tapi secara utuh tuh peran ibu tidak akan bisa digantikan. Seorang bapak tetap mungkin akan butuh pendampingnya. Nah, gimana Om idenya kok bisa bikin film ini Om? Kalau mau cerita sedikit. Ya, kalau mau dibilang ide semulanya, sebenarnya ini film bisa jadi satu film keluarga drama yang sangat suram sebenarnya loh. Jadi ide pokok dari Awalnya. dari Hengki Sulaiman itu sampai anaknya sampai diperkosa oleh orang Oh, ya tuanya. ampun. Oh, awal ceritanya. Aduh, untung kamu aja di depan saya. Di screen. Nah, waktu itu ke saya dengar cerita, saya bilang aduh ini ceritanya menarik tentang keluarga. Tapi saya katakan karena film itu sebagai cermin ya, sebagai cermin manusianya, lingkungannya, keadaannya gitu loh, hubungannya gitu loh antara sahabat dan sebagainya. Nah jadi saya waktu itu bilang sama Hengki, saya tertarik, tapi ada satu hal saya bilang, saya minta dikoreksi. Kalau you setuju, ya kita lanjut. Kalau nggak setuju, ya saya nggak berani. Itu saya bilang jangan sampai kejadian. Ya, jadi pada ibu punya bayangan itu kembali kepada ayah yang sedang mabuk, itu hampir dia melakukan sesuatu yang kesalahan yang sangat fatal. Tapi anaknya kan nggak mabuk. Jadi anak tetap mesti tahu bahwa ini yang nggak bisa. Tetap anak sama bapak, sama istri, sama suami itu nggak bisa fungsi, nggak bisa sama. Nah itu kalau pakai dialog Teguh Karya waktu itu, dia bilang seorang suami itu kalau lagi hujan, rasa dingin, kepengen peluk istri, nggak ada istri. Gimana itu? Iya benar ya. Itu kenyataan kehidupan ya. Memang film-film Teguh Karya, film-film Garuda Film itu semua dari mulai Buah Terarang, usia 18 semua mengandung nilai-nilai pendidikan. Saya sendiri juga merasakan tuh ya, ketika berperan Elsa berusaha menjadi ibunya, rambut digelung-gelung, pakai makeup tebel. Itu jadi emak-emak ya, sekarang udah emak beneran. Pada waktu itu tuh memang ini berat sekali, terus lari-lari tengah malam, terus syutingnya luar biasa. Dan menurut kalian gimana? Kalian melihat kan kalian masih kecil-kecil waktu itu. Ketika dapat peran yang film berat kayak gini gimana tuh, Wan? Ya waktu itu sih saya menikmatin aja. Tadi kayak sih bilang syuting malam-malam. Ya, saya syuting malam-malam nih, kalau ngomong syuting malam itu kan malam beneran tidur. Iya. Iya kan? Itu kita syuting di Jalan Banyuwangi. Iya. Itu Jalan Banyuwangi, rumah saya dekat jalan situ. Itu memang itu daerah syuting tempat saya main sepeda tiap hari. Begitu. Nah, kamu deket situ? Iya, saya punya teman baik namanya Erwin Wismunaf. Gitu. Rumahnya cuman beda dua rumah dari tempat kita syuting di rumahnya Budi Suryadi waktu itu kan. Nah, jadi semalam-malam Budi Suryadi yang punya rumah kan? Yang punya rumah, anak yang punya rumah. Jadi saya syuting malam-malam kan, giliran saya lama nih. Saya keluar Erwin dulu, tidur di rumah dia. Oh gitu, tidur. kamu suka hilang. Jam 11:30, jam 12 malam lah, datang orang dibangun bahan-bahan giliran syuting lah, baru keluar lagi syuting lagi, jam 12 malam. Nah, ya kita kan syuting kan ya karena waktu weekend nggak ada masalah sama sekolah, waktu itu kelas 1 SMA kali gitu ya. Saya sih nikmatin aja Om. Ya mungkin karena secara psikologis rumah saya deket ini kali, waktu itu saya pikir gitu. Nikmatin aja, mau syuting malam apa enggak. Karena juga waktu itu ya mungkin karena suasananya enak, dari Om Hengki, dari dukungan waktu itu ada Om Selamat Raharjo, ada Mbak Christine Hakim, ada orang-orang hebat semua sekeliling kita ya. Ada Mas Eros datang, kita ngobrol segala macam. Seru banget tuh ya, jadi kayak kita belajar dari suku-suku ya. Gitu, waduh itu suasana mendukung itu, jadi kita main film itu relax, santai dan apa namanya, saling suportif lah gitu. Jadi mau malam pun juga saya nggak pernah berutu. Memang seru Enak banget. aja. Itu ya, Om Hengki juga ini kan karya dia pertama, jadi kelihatan banget tuh teater populer sangat mendukung, tidak membiarkan dia sendiri, tapi selalu ada di sana kalau Om Hengki selalu membutuhkan
bantuan dan Om Hengki ini beliau sahabat saya juga ya, orangnya sebenarnya kan lucu ya, Iya, iya. jadi lucu banget, jadi banyak sering joke, suka nyanyi-nyanyi, suka apa, jadi kita nggak nyangka dia bisa bikin film yang luar biasa serius seperti ini, dan hasilnya juga menurut saya cukup baik ya, dan banyak juga mendapat pujian juga dari masyarakat yang menontonnya. Banyak kok yang memberikan komentar-komentar juga di Instagram yang memuji. Saya kan baru kenal Om Hengki ya baru di situ aja gitu kan. Iya. Dan Pernah dimarahin nggak Om Hengki? enggak, Emang iya? enggak pernah. Bukan kamu yang marahin dia? Saya marahin dia enggak ya. Itu Om Hengki ke kita semua anak-anak nih gitu ya. Kita semua tuh baik banget. Ya, Emang ya, dia ya. memang baik, Yang kamu baik banget. Yang Semua hari gimana? mulai kita shoot apa Memang program wataknya begitu. Ya, Itu watak dia loh. Baik banget. Kita merasa diajarin banget syuting harus begini. Kapan ngomongnya, bagaimana cara posisi misalnya lagi tidur baca center tadi gitu kan. Enak banget gitu loh. Saya merasakan enak banget suasana pembuatan ya. film. Kalau kamu gimana? jadi Om Hengki itu pada waktu ambil take dan di luar itu sama, nggak ada berubahnya. Gaya-gaya dia tadi Iwan bilang itu sama. Agak muguk dikit. Iya, itunya yang ya nekuk-nekuknya itu yang yang kita masih ingat dan ya membimbing gitu loh. Iya, Untuk kebapaan peran-peran ya. kita yang ya Nggak lupa kacamatanya ya. nah agak turun gitu. Anaknya Om Hengki kan juga main film sekarang kan? Oh ya. Iya. Iya, iya, iya. Siapa banyak main? Yang laki-laki. Yang laki, yang laki. Yang laki-laki. Karena kan ada 3 tuh. Cukup Oh, jadi terkenal kok. dulu. Oh, terus gimana kok? Kalian juga Tante Rima mainnya juga bagus banget ya. Semoga Tante Rima sehat terus Ya, ya. iya. Kita doakan. Yang jadi ibu Tuti Indra Malawan itu juga salah satu pemain yang luar biasa. Iya, Mbak Tuti, iya. Ya, itu dan itu dia tulang punggungnya teater populer juga. Iya. Nah, jadi ya nanti kita mesti bicara tentang teater populer. Karena itu salah satu teater yang betul-betul punya peranan penting di dunia panggung maupun di dunia film untuk Indonesia ya. Kita bicara tentang teater Ya. populer. Dan satu lagi ya, saya itu kan filmnya acara Natal ya waktu itu ya. Iya. Saya sangat merasakan keakraban, kekhusyukan masyarakat yang merayakan Natal melalui film ini. Memang ketika Elsa nyumbang-nyumbang, Iya. bikin acara di gereja segala macamnya, itu luar biasa. Iya. Kenangannya indah sekali. Teamwork yang baik akan menghasilkan suatu karya yang baik. Iya. Begitu juga saya rasakan di dalam keluarga kecil saya, makanya sampai sekarang tuh saya merasa dekat dengan kalian karena memori di zaman dahulu itu kita begitu bagus mainnya dalam bentuk kekeluargaannya dengan Pak Rahmat Hidayat yang lucu, Waduh, Mbak Tuti luar biasa. Namalan Ahmad, Iya. Mbak Rima Melati, dan juga Om Hengki dan Om Hendrik, dan juga sangat teater populer. Itu Iya kan? 39 tahun yang lalu loh kita masih Ya, masih merasakan Iya. masih ingat. masih merasakan kesenangan waktu kita pada saat syuting dulu gitu. Kamu sempat kan melihat teman-temannya Om Hengki dan sangat teater populer hadir terus memberikan support dan lain-lain. Sering datang waktu itu. Dan Pak Alex Komang juga. Alex Komang, Seru. banyak deh yang kita Mbak Christine Hakim juga Iya. itu kenapa jadi sering juga ke situ ya? Iya. Jadi kayak markas Jadi kita ke juga. tempat nongkrong jadinya gitu. Iya, rumahnya Budi itu kan Ah. ada pohon gede di belakangnya, itu mamahnya Budi itu bikin kerimbat kan. Iya. Saya salah satunya jadi pasiennya dia, pasien kerimbat. Budi Suryadi. Iya. Salam udah Mas Budi kalau masih ketemu ya. Iya. Om Hendrik, gimana Om Hendrik? Nih lihat kita nih, kapan kita reunian, dan Om Hendrik gimana? Ada pengalaman-pengalaman lain nggak yang kita bisa ambil hikmahnya atau apa? Kalau saya bilang hari ini aja saya sebenarnya agak terkejut karena sekian tahun nggak pernah ketemu. Begitu lihat, ini dulu kan masih kecil, ya kan, badung-badung. Ya, sekarang udah Sekarang jadi, juga masih yang ini kayaknya. dia udah jadi Yang gentleman ini ya. ya. Ya toh. Jadi terus terang aja, anak kalau Kak Yesi mesti bilang begini loh. Kak Yesi punya film itu selalu dia jadi gadis. Ada orang bilang itu lihat Kak Yesi udahlah, gue simpatik aja dengan itu ya. Nah tapi di Tali Merah Perkawinan karakternya kan berubah. Jadi karena dia kepengen gantiin ibunya, jadi uang 50 perak aja dia ribut sama bibinya. Iya benar. Iya kan? Dapurnya di belakang Ya, itu ya. jadi waktu preview di Surabaya itu ada penggemar yang Kak Yesi udah nonton, tahu ini ada yang waktu lagi ini datang ke saya protes tuh.
Aduh, jangan dong, kayaknya sih itu baik loh. Masa sih Om? Iya, Ya ampun. tapi saya bilang Kok dia tahu Om Eri produsernya nih, dia keroknya yang bikin. karena saya dulu sering keliling bioskop. Oh. Dan saya kalau keliling bioskop, saya selalu bawa tape kecil. Hah? Saya rekam penonton punya reaksi. Oh gitu. Oh. Jadi satu waktu kita lihat, oh di adegan ini reaksi ketawa atau sedih atau silent atau apa. Jadi kita kira-kira bisa tahu ya. Karena film ini kan sebenarnya mempermainkan perasaan orang juga, Benar. gitu loh. Om jangan lupa satu pemain lawan main saya yang bukan Rano Karno. Di film ini juga salah satu film yang saya tidak bermain dengan Rano Karno. Siapa? Iya. Namanya Rocky kan? Iya. Rocky Manuarfa. Mana? Tapi ya kita mengirimkan doa buatnya. Rocky sudah almarhum. Ah. Saya sempat beberapa kali berkomunikasi waktu dia sakit ya. Hmm. Ya dia pemain yang baik juga ya. Pemain yang cukup ini cepat menangkap dan cepat Iya, mengikuti. Padahal itu film pertama dia. Oh ingat ya Rocky? Iya, iya. Jadi, tapi kalau itu sih saya yakin ya. Karena teater populer mengambil pemain baru, tapi itu semuanya amal mereka tuh dilatih, di training, di segala ini, itunya ada. Jadi nggak bilang terus itu dilepas saja. Jadi masuk ke camp dulu ya. Ya ada ini ya. Jadi mereka ya sebenarnya teater populer itu memang salah satu tempat yang orang kalau memang mau tahu tentang acting, tentang vokal, tentang ini itu, sebenarnya ke teater populer, kemudian juga ke teater koma. Ah. Itu Ya. menurun ya. Ya. Gitu. Jadi itu banyak menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas ya. Ya. Jadi bukannya pemain cuma karena cantik, karena ganteng ya, bukan. Ya kecuali saya lah Om lain gitu. Teater ini Ratu Asia. Kamu Pipit ya, Pipit Sandra ya. Kalau pemain Ratu Asia yang lain. Halo, Kiki Amalia, kamu kemana? Kita semua kangen juga sama kamu. Yustiono, Om Harry ya. Nah, kayak Kang Dery. teman-teman ini ada juga sering gitu ya, orang bilang Mbak Yesi, sebetulnya saya juga dosen kan. Gimana Oh, iya? dong? Baru Mbak tahu. Yesi, gimana apa namanya untuk ini orang-orang zaman dulu gimana sih main filmnya tuh mulainya sama sekarang atau enggak? Gimana kok apa ada bedanya dulu sama sekarang? Atau apa kira-kira ada nggak semangat motivasi atau apa yang kalian ingin sampaikan supaya yang zaman sekarang sudah bagus lebih bagus lagi? Tony dulu, saya lagi mikir dulu nih. Lagi mikir dulu. Sebagai kakak, Ayo kak, ya pikir aja kelamaan dong. Apa ya? kalau dulu kita berjalan aja, walaupun dari teater sudah kita dimulai dari Ratu Asia dan kita aplikasi di dalam waktu syuting film. Artinya kalian itu semua kayaknya yang zaman dulu Natural. tuh selalu tapi ada background teater ya? Iya. Nah, Tapi natural aja, natural aja berjalan ya. berjalan. Jadi nggak diadakan ya. Iya. Adanya Iya. malingan gitu ya. Oh, kalau kamu gimana? Kalau iya kurang lebih hampir sama ya. Nggak boleh sama, harus beda. Nyontek ya? Ya gimana ya? Sainznya juga berbagi. Ya jadi kalau dibilang misalnya kita harus latihan dulu di rumah, kadang-kadang saya kadang-kadang latihan. Saya kadang-kadang latihan Sama siapa? sendiri di Oh. depan kaca. Oh gitu. Gitu. Karena saya nggak punya pembimbing, saya juga nggak ada latihan khusus. Jadi saya berdasarkan pengalaman waktu main di Sandiwara aja, waktu di Sandiwara, situlah saya dibimbingnya. Ya. Gitu waktu itu sama Om Eri, Om Eri di Bang Eri kita panggilnya di apa namanya Ratu di Asia. Ratu Asia di situ. Nah saya palingan pendidikan saya di situ dibimbingnya gitu loh. Dan waktu main film ini itu kan udah lama saya nggak main Sandiwara, itu masih kecil sekali. Oh. Ya kan udah lama nggak main Sandiwara gitu. Tapi biasanya selalu tersimpan tuh di dalam, muncul lagi. Iya, itu emang karena apa ya? Ya karena seneng bergurau, seneng acting aja kali ya mungkin gitu. Sekarang gimana? Masih kepingin nggak kalian berdua? Ya kita lihat aja nanti. Kayaknya masih pingin deh kalau gitu jawabannya. Om Hendrik gimana? Ada pesan-pesan nggak yang membuat motivasi? Mungkin bukan hanya menjadi pemain, tapi siapa tahu yang bikin jadi produser deh dalam film zaman sekarang ini. Kalau sekarang sih siapa aja bisa jadi pemain, bisa jadi produser, ya, bisa jadi karyawan sekarang sebenarnya karena teknologi itu memang
sama dulu ya. Di zaman-zaman 70-80 itu beda sekali. Kalau sekarang banyak hal yang dulu susah, sekarang sih gampang. Nah, maka ini juga Pakai handphone aja bisa ya Om? iya, tetapi kalau kita mau bilang benar-benar mau buat satu film yang sempurna lah ya, lebih mengarah ke sana. Itu teater populer sebenarnya komplit. Jadi teater populer ada director, ada penulis skenario, ada art, ada musik, ya, ada kameramen, ada editor. Sekarang Ya. masih ada yang menurunkan nggak generasi berikutnya atau ada Sebenarnya teater populer sih masih ada, cuman saya nggak tahu. Ya, cuman karena sekarang teknologi itu begitu gampang ya. Jadi kadang-kadang orang pakai kamera atau pakai apa di HP kayaknya, gue ini boleh juga. Jadi rasanya nggak, untuk mentekunin sesuatu itu sama dulu beda. Itu yang saya rasa sebenarnya ya tetap mesti ada sinematografinya ini ya. Ya. Tapi kan kita ada institut Dasarnya, kesenian, institut kesenian Jakarta masih ada kan yang di tim Ya. itu. Ya memang sih, tapi segala sesuatunya yang di masa depan tentu tidak lepas dari masa lalu, dari sejarah, dan mudah-mudahan kita harapkan yang depannya akan jauh lebih baik lagi. Tapi juga Generasi baru. tidak ada salahnya juga kita menengok ke belakang karena ternyata masih banyak banget orang yang suka nonton film jadul. Jangan Banyak, salah loh, banyak. bukan hanya yang seumuran Yesi ya, tapi ternyata banyak anak-anak muda itu yang ternyata mereka setelah melihat film jadul mereka juga tertarik. Jadi seharusnya film jadul harus sekali-sekali minta diputar lagi gitu ya. Kan banyak. Iya. Ada closingnya nih, kita udah berada di ujung daripada YouTube ini. Ada yang mau disampaikan sedikit? 1 detik. Ada nggak? Oh. Nonton Iya. terus Tali Merah Perkawinan. Kamu apa? Ya, film-film ini bagi saya seperti tadi Tony bilang itu sangat memberikan value bagi saya. Waktu saya lihat lagi itu memberikan value tertentu bagi saya dalam pembentukan family. Nah, saya pulang kantor malam hari itu jarang ketemu keluarga di meja makan. Di film itu saya melihat kita selalu makan bersama, Benar. selalu makan bersama. Dan Benar. saya itu untuk Dan saya hal yang sepenting itu pun dibicarakan di meja makan. iya, Betul. iya. Nah, Ya kan? jadi hal-hal yang dulu itu apa namanya menjadi hal yang sifatnya lux bagi saya saat ini karena pulang malam hari anak-anak udah harus makan duluan Makanya gitu. kita tonton lagi film-film dulu karena nilai-nilai positifnya mungkin ada bisa kita gali lagi ya. Om Hendrik, ayo dong kasih closing statement satu aja. Apa? Ya, sebagai kenang-kenangan, saya selalu mengingat bikin film itu membahagiakan saya dan bikin saya jadi muda. Udah, bukan buat Om Hendrik. Teman-teman, semoga suka dengan video ini dan jangan lupa buat, ayo dong sama-sama like, Like, comment, komen, subscribe. Yes, itu Smart YouTube. Terima Subscribe ya. kasih. subscribe. Dadah.